Halo guys, gimana kabar kalian? Uang AdSense udah cair? Pada kesempatan kali ini, gue akan menceritakan sebuah film drama Korea plus esek-esek untuk para kaum sabun yang budiman. Bacot lu, Sol. Lah, lu siapa? Bisa diam nggak? Masih opening ini. Oke, aku yang diam. Lanjut. Film ini mirip dengan The World of the Merit, akan tetapi film yang Solmi akan bahas ini memiliki plot twist yang tak terduga. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali di sebuah desa kecil di Korea. Kemudian, wanita ini bernama Sejung. Dia adalah karakter utama wanita. Scene berpindah kepada karakter utama pria yaitu Hak Ryu, kita panggil saja Pak Ryu, yang pindah dari kota Seoul ke pedesaan tempat Sejung tinggal. Tujuannya apa? Nanti akan terungkap dengan berjalannya cerita. Pak Ryu yang sedang udut santuy bertemu dengan Sejung di depan minimarket. Akan tetapi, ini akan menjadi benih cinta antara keduanya. Ternyata, Pak Ryu adalah seorang dosen dan sedang mengajar kepada orang tua di desa itu untuk menulis sebuah novel. Keesokan harinya, Pak Ryu membeli minuman soda. Tiba-tiba dihampiri Sejung. Keduanya saling mengobrol hingga bertanya profesi masing-masing. Kemudian Sejung yang mengetahui Pak Ryu adalah seorang dosen yang mengajar di desa mereka. Dirinya datang mengikuti kelas Pak Ryu, tujuannya agar bisa melihat Pak Ryu. Lalu bapak-bapak yang diajarkan Pak Ryu mengajak untuk minum Sprite, tetapi ada Sejung di sana. Setelah itu mereka berdua pulang bareng. Terlihat Sejung menyukai Pak Ryu. Singkat cerita, Pak Ryu dan Sejung makan malam bersama. Akan tetapi, istrinya Pak Ryu menelpon dan menyuruhnya untuk pulang. Dan Sejung tahu Pak Ryu sudah menikah dan memiliki anak. Namun, gas lah. Ingat ya guys, ini hanya berlaku untuk Babang Tampan ya guys. Iri bilang, bos. Bisa diam nggak? Saat Pak Ryu menaiki bis, ternyata Pak Ryu tidak jadi pulang ke istrinya dan lebih memilih perawan desa daripada, dan mereka langsung melakukan cocok tanam. Keesokan harinya, istrinya kecewa karena Pak Ryu tidak datang dan istrinya mempunyai feeling Pak Ryu selingkuh. Singkat cerita, Pak Ryu dan Sejung semakin dekat hingga akhirnya mereka janjian ketemuan entar malam. Mereka pun ketemuan dan masuk ke taman hiburan untuk melakukan peregangan urat. So tau lu, Sami. Bacot lu Mbak Google. Lanjut. Karena keduanya sudah saling menyukai, mereka pun langsung melakukan bercocok tanam. Keesokan harinya, warga di sekitaran situ bergosip tentang Pak Ryu dan Sejung, lalu didengar oleh ibunya Sejung. Kemudian, Pak Ryu dan Sejung semakin dekat, sehingga setiap malam mereka melakukan bercocok tanam. Keesokan harinya, Pak Ryu ditelepon teman kerjanya. Lalu, teman kerjanya memberi kabar bahwa Pak Ryu diterima kembali mengajar di Seoul. Singkat cerita, Pak Ryu yang akan berangkat, tiba-tiba Sejung datang dan memberi kabar bahwa dirinya hamil. Karena tidak ingin kehamilan Sejung merusak karirnya, mereka langsung melakukan, ya kalian tahulah. Kemudian, Ryu yang sampai di Seoul langsung menemui istrinya. Di sisi lain, Sejung yang pulang ke rumah ibunya langsung dibenci oleh ibunya karena Sejung yang cinta banget kepada Pak Ryu segera menyusul ke Seoul untuk menemuinya. Pak Ryu berjanji akan balik ke desa bersama Sejung dan menyuruh Sejung untuk pulang duluan. Di saat Sejung memasak ikan, tibanya Pak Ryu di depan rumah Sejung, lalu Sejung menghampiri Pak Ryu. Akan tetapi, dirinya lupa mematikan kompor. Saat mereka berbincang, Pak Ryu menyuruh Sejung untuk mengakhiri hubungan ini dan langsung memberikan sejumlah uang yang cukup banyak. Namun, Sejung tidak mau karena dirinya sudah berkorban untuk Pak Ryu. Dasar buaya laknat. Bisa diam nggak Mbak Google? Oke, aku yang diam. Kemudian, rumah Sejung kebakaran dan ada ibunya yang sedang tidur. Sejung langsung masuk menolong ibunya. Pak Ryu yang berusaha menahan Sejung. Namun Sejung tidak peduli dan masuk menolong ibunya. Setibanya Ryu di rumah, lihat istrinya sudah gantung.
karena mengetahui Pak Ryu pergi ketemu selingkuhannya. Pelajaran ya guys, hati-hati kalau betina udah curiga karena feeling mereka selalu akurat. Scene maju 8 tahun kemudian, di mana karir Pak Ryu naik daun. Buku novelnya laris terjual. Kan tetapi dirinya masih kecanduan dengan minum Sprite dan udut berlebihan. Keesokan harinya, Pak Ryu memeriksa kondisi matanya yang mulai buram akibat kecanduan minum-minum. Di sisi lain, karirnya sebagai dosen mulai hancur dan dirinya dipecat. Lalu, anaknya Pak Ryu, yaitu Chungi, sepertinya ada yang memperhatikan dari kejauhan. Singkat cerita, ada wanita yang mendekati Pak Ryu. Ternyata itu adalah Sejong. Karena Pak Ryu penglihatannya sudah buram, tidak mengenali bahwa itu adalah Sejong. Tujuannya adalah membalas dendam. Perlahan, Sejong mulai mendekati Pak Ryu, hingga akhirnya Sejong membawa Pak Ryu ke dokter ahli. Lalu dokter itu menyarankan untuk operasi, lalu biayanya ditanggung Sejong. Lalu mereka pergi ke tempat judi. Terlihat Pak Ryu untung banyak, namun akhirnya dirinya kalah banyak dan sampai mengutang kepada rentenir. Sampainya di rumah, mereka melakukan cocok tanam, dan tetapi dilihat oleh Chungi. Singkat cerita, rentenir itu datang menagih. Namun karena Pak Ryu belum bisa membayarnya, tetapi mereka memberikan solusi untuk membawa Chungi agar utang-utangnya lunas. Karena hidupnya yang sudah hancur, dirinya pasrah. Scene maju 6 bulan kemudian, saat Sejong memandikan Ryu, dirinya mengungkapkan siapa sebenarnya wanita yang selama ini bersama Pak Ryu. Saat terbangun, dia mendengar Sejong sedang bercocok tanam dengan dokter. Namun, Pak Ryu tidak marah. Saat berjalan-jalan, tiba-tiba Chungi muncul di hadapan mereka berdua karena dirinya tahu bahwa Chungi sudah tewas. Ternyata si pirang ini luluh dengan Chungi. Anjay, demek wanita cuy. Chungi sudah mengetahui semuanya dan langsung membalaskan dendam. Yang awalnya menyingkirkan Pak Dokter yang membuat ayahnya buta, lalu Chungi memindahkan mata Sejong kepada Pak Ryu, dan film pun berakhir dengan ending Pak Ryu yang merawat Sejong. Gimana? Udah tegang si Bobby? Bacot lu Sol. Oke guys, berhubung Mbak Google-nya sedang sentimen dengan gue, maka gue akhiri. Oke, see you next time.